Tapi minta izin berdiri di kasih pendek kak. Kentara tadi Ustadz mau sampai, nah saya ini dah sampai kak. Insyaallah yang saya muliakan dan hormati keluarga besar almarhum Bapak Nasir bin Matang yang tadi subuh telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya sampaikan dalam setiap takziah, mengingatkan kepada kita semua yang lagi keluar kata seandainya mungkin tidak pergi jalan-jalan subuh, mungkin tidak meninggal lagi. Seandainya mungkin tidak diboncengi sama anak-anak pergi di pasar, mungkin tidak meninggal lagi. Dan seandainya lainnya jamaah sekalian, karena itu merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Musibah apa saja yang menimpa kalian kata Allah pasti terjadi atas izin Allah. Bu, ibu, masuk rata bu. Sudah juga makan? Sama juga belum lupa juga saya. Biasa kita lihat daun jatuh. Biasa. Itu ternyata daun yang ada di pohon tidak sembarang jatuhnya. Sudah juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan selembar daun jatuh dari pohonnya. Apatah lagi kita manusia yang ditugaskan Allah sebagai khalifatul fil ardh. Ya, lihat mungkin. Jadi sekali lagi jamaah sekalian kepada keluarga besar almarhum yang dibutuhkan sekarang doa-doa terbaik. Kita hadir di sini juga sebagai seorang muslim untuk memberikan nasihat kesabaran dan ketabahan dan kembali semangat untuk melanjutkan kehidupan. Dan anak-anaknya, berapa anaknya Ustaz? Banyak. 5 orang, ada semua di sini. Anak-anaknya tabe, tidak terputus bakti kita kepada kedua orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Kemudian yang saya muliakan dan hormati para orang tua saya, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir bersama kita, dan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pilih tak buka timun. Pak, sampai jadi dada di belakang Pak. Yang di belakang pagar ini kayak bako bombe. Jadi saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih marwa? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah fil hadis, wa kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah bersuara ki mengantuk lagi.
Kau bilang mengantuk, selesai menceramah. Nah, tahan dulu mengantuk tak Budi, sebagaimana kita tahan nonton sinetron. Pak, tahan dulu ngantuk tadi, sebagaimana kita tahan duduk di warkop. Cocok aja. Kira salah kan? Pertama, jamaah sekalian, meskipun jelas kita masih berduka karena orang tua yang kita sayangi pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Tapi sekali lagi tidak boleh kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah sekalian, meninggalkan istrinya dan anaknya di padang pasir yang luas, tidak ada pohon, tidak ada sumber air. Di dalam hatinya Nabi Ibrahim katakan, bagaimana kira-kira Allah berikan rezeki kepada anak dan istri saya. Lalu ketika itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim memukul sebuah batu besar. Nabi Ibrahim pukul pertama kali belum ada yang dia lihat, jamaah sekalian. Pukul yang kedua kali, jamaah sekalian, belum ada yang dia dapatkan. Tapi ketika pukulan ketiga dia pukul itu batu, maka di dalam batu, jamaah sekalian, ada ulat bulu yang badannya sangat lembut. Biasa aja lihat ulat bulu nih. Iya, biasa aja. Di dalam batu yang sangat keras, jamaah sekalian, hidup seekor ulat bulu yang badannya sangat lembut. Maka semakin yakin Nabi Ibrahim dengan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk melata yang hidup di atas muka bumi, kata Allah, illa 'alallahi rizquha. Allah sudah jamin rezekinya. Sahabat mengatakan, jamaah sekalian, kalau kita berada di pagi hari, jangan kita tunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Kita berada di sore hari, kata sahabat, jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa sehat yang Allah berikan sebelum datang masa sakit. Manfaatkan waktu lapang yang Allah masih berikan sebelum datang masa sempit nanti kelak Allah berikan. Manfaatkan masa hidup sebelum Allah mematikan kita. Dan manfaatkan masa kaya sebelum Allah uji kita dengan kemiskinan. Nabi perkuat dengan hadisnya, jamaah sekalian, siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, pasti tidak bisa mensyukuri yang besar. Jadi orang yang tidak mampu mensyukuri yang kecil, jelas tidak bisa mampu mensyukuri nikmat Allah yang besar. Maka jamaah sekalian, ayo saya mengajak kita semua jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, hello bet mising. Nah, baru berapa menit? Oh jamaah. Nah, karena sebentar lagi nanti ada Ustaz Maulana mau datang nanti di hari miladnya Pejuang Subuh. Sampai mana tadi? Baru sebentar na lupain sing. Kalau kita berbicara kematian, jamaah sekalian, jelas kita semua yang ada di sini sudah mengerti apa itu kematian. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu setiap saat mengejar kita, sebagaimana bayangan selalu mengikuti kita. Jadi tidak bisa kita menghindari kematian, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menghindari kematian. Yang perlu kita lakukan, jamaah sekalian, menghadapi kematian. Bagaimana cara menghadapi kematian? Bukankah Nabi dalam hadisnya sudah sampaikan? Sahabat bertanya, siapakah orang yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, orang yang banyak mengingat mati, lalu dia persiapkan bekal untuk kematiannya. Jadi kalau memang kita kemudian mengaku muslim, harusnya banyak-banyak mengingat mati. Dan ada dua hal, jamaah sekalian,
yang juga sering saya sampaikan, kita lalai dari kematian. Apa yang pertama? Yang pertama jemaah sekalian, kalau kadang-kadang ada orang yang meninggal, yang jadi pertanyaan yang sering muncul, ditatanya berapa umurnya. Ketika orang yang meninggal keluarganya menjawab kira-kira umurnya 80 tahun nih. Berapa umurnya ini almarhum? Sekitar berapa? Ya, 70-an. Maka ketika kita mengatakan 80-an, 90-an, dia katakan mato maton ni wajar maton ni mati. Ini menandakan kita lalai dari kematian jemaah sekalian, karena seakan-akan tua pi orang baru meninggal. Dan muncul pertanyaan, adakah orang tua yang meninggal? Tapi jawab, kenapa nak serius sekali semua ini? Tapi tidak makan orang jadi yang kita takut pada. Adakah orang tua yang meninggal? Ada. Adakah anak bayi yang meninggal? Ada. Ada anak muda yang meninggal? Banyak. Biasa kita lihat anak muda balapan liar. Tidak pernah nenek-nenek balapan liar tuh. Tidak pernah. Nagasi sama anak buncen Tommy istrinya. Tidak pernah. Anak muda. Dia melawan kematian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ketika ada orang yang meninggal, yang sering jadi pertanyaan, sakit apa ya? Ketika kita mengatakan, menjawab, lama mentom mi sakit kodong, 2 tahun mi berobat, Makassar Bulukumba, parah sakitnya. Maka kita mengatakan, wajar menton ni mati. Ini juga menandakan kita lalai dari kematian, karena seakan-akan sakit di orang baru meninggal. Timbul lagi pertanyaan, adakah orang yang sakit meninggal? Ada. Adakah orang yang sehat meninggal? Ada, banyak. Ada orang sementara main bola baru dia mau tendang bolanya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dicabut nyawanya oleh Allah. Sementara menyanyi-nyanyi di diskotik, berjoget-joget, dicabut nyawanya oleh Allah. Bahkan ada kematian yang indah, sementara dia sholat, sujud menghadap kepada Allah, dicabut nyawanya oleh Allah. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu tasya di Ujung Loi. Apa itu yang di jembatan namanya? Jembatan apa itu? Yang banyak orang memancing. Ya, Lembandi. Saya lihat ada orang yang memancing sambil merokok, jatuh rokoknya, mati. Tuh. Ada orang memancing sambil merokok, jatuh rokoknya, mati. Apa kita bukan kelihatan? Itu bahayanya. Jadi kembali lagi jemaah sekalian, kematian itu selalu mengintai kita. Bukankah Nabi sudah sampaikan 70 kali malaikat maut datangi kita, semua orang didatangi. Nah, lihat Pak, 70 kali dalam sehari. Lihat malaikat maut. Ketika kita lupa kepada Allah, malaikat maut katakan, cawe-cawe nailo ni mati. Iya. Jadi harus banyak-banyak mengingat mati. Dunia ini Pak, penjaranya orang yang beriman. Penjaranya orang beriman. Tidak bisa kita bebas karena ada aturan Allah yang mengikat kita. Gampang orang yang beriman, silakan lakukan apa saja, tapi jangan langgar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selesai persoalan. Kita dilarang, kita lakukan. Ada 3 hal yang dari dulu sejak manusia pertama diciptakan, ini menggodaan tak manusia. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Suyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dan kata Allah, kami jadikan itu manusia senang, suka terhadap perempuan. Wal banin, kepada anak-anaknya.
wal qanatiril mukantarati minas sahabi wal fiddah, senang mengumpulkan harta berupa emas dan perak. Ya, sambung. Oh, luar biasa. Wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Cocok je. Tuh. Dia senang kepada kuda pilihan, hewan ternak dan sawah dan ladang. Kata Allah, salika mataul hayati dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Harta, tahta, dan nah ini ada biasa stiker di motornya. Harta, tahta, dan wanita. Sejak dari dulu ini godaan manusia. Begitu banyak dari dulu. Coba lihat kita sejarah jamaah sekalian. Qabil, anak dari Nabi Adam alaihissalam, dia tega membunuh saudaranya Habil hanya untuk mendapatkan si cantik Iklimah. Kemudian kita lihat sejarah lagi Fir'aun. Dia mengeluarkan fatwa semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Karena kenapa? Dia takut nanti dari bayi laki-laki itu tumbuh lalu ada yang menggantikan kekuasaannya. Dalam sejarah juga kita bisa menyaksikan mengambil hikmah Qarun, konglomerat kaya yang congkak dan sombong, tidak mau menerima kebenaran dari Musa alaihissalam. Coba lihat apa akhir dari semua yang dia lakukan. Qabil menang, dia berhasil bunuh Habil saudaranya sendiri. Jelas dia senang karena keinginannya tercapai. Fir'aun menang, senang karena semua bayi laki-laki telah dibunuh. Dia bilang tidak ada yang bisa gantikan. Qarun juga seperti itu. Senang, tapi senangnya jamaah sekalian sementara. Apa yang Allah berikan setelah mereka menang? Kesengsaraan yang luar biasa. Yang kita cari saat ini jamaah sekalian adalah kebahagiaan yang hakiki. Yang mana kebahagiaan yang hakiki jamaah sekalian? Letaknya ada di dalam dada kita, hati yang disinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan, dengan amal soleh. Itu yang membuat kita kemudian bahagia. Pernah lihat Pak, Bu, Ibu, kalau kuliah ibu-ibu di sini muka-muka penghuni surga semua. Muka aja. Kau tidak tahu yang lain. Ketahui. Tapi Pak, tapi dek, kalau istri tak sudah menutup aurat, jangan kikubur sebelum meninggal. Cocok. Cocok. Sampai mana tadi? Meninggal itu tonjinanya. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita kadang-kadang melihat ada orang yang banyak hartanya, kaya, banyak mobilnya, tapi tidak diberikan ketenangan oleh Allah. Susah tidur, padahal kasurnya spring bed nomor 1. Tidak bisa tidur. Kenapa? Dia pikir utang-utangnya yang belum lunas. Tapi kadang-kadang kita lihat, tapi tidak untuk merendahkan saudara kita yang berprofesi sebagai tukang beca. Bahkan tidur di becanya. Nyenyak tidurnya. Talokoi di becanya. Nyenyak tidurnya Pak. Allah berikan ketenangan di dalamnya. Betapa banyak orang yang istrinya cantik, tapi tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah. Banyak. Cantik istrinya. Kalau dilihat, oh bahagia anak apa ini, istrinya cantik. Ternyata dia tidak bahagia dengan istrinya. Begitu banyak kita lihat istrinya mungkin sederhana, tapi dia bahagia. Karena kenapa? Sekali lagi, letak kebahagiaan bukan pada harta dan kedudukan. Ini diperjelas dari hadis Nabi. Laisal gina ginal aradi walakinnal gina ginan nafs. Kata Allah, bukanlah kaya itu kaya harta, tapi kaya sebenarnya adalah kaya hati. Hati Pak.
Hari ini mulai tadi pagi kita bangun subuh, diawali dengan mengucapkan doa bangun tidur, dimulai dengan bersyukur kepada Allah. Kita bisa sarapan pagi, kita kembali bersyukur kepada Allah, masih bisa makan. Kadang-kadang kita jamaah sekalian sudah bisa makan 3 kali sehari, tapi belum bisa mendapat ketenangan di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia lebih mencintai dunia daripada kemudian akhirat. Coba lihat juga jemaah sekalian, banyak orang di luar sana mungkin untuk makan sesuap nasi, sesana cari sesuap nasi, mungkin dia ambil dari bekas-bekas sisa makanan, tapi Allah tanamkan ketenangan hati di dalam dadanya. Jamaah, oh jamaah, maka sekali lagi perbanyak mengingat mati, karena kalau kita banyak mengingat mati akan menjadi motivasi untuk melakukan kebaikan dan akan menjadi rem bagi kita untuk tidak melakukan maksiat. Saya dengar-dengar beliau ini almarhum muadzinnya di masjid. Jadi kira-kira siapa yang mau ganti? Ada jadi jangan kalah. Saya perlu sampaikan sekarang kadang-kadang untuk biasa lagu bahasa Inggris bisa kita nyanyikan dengan bagus. Nah itu bahasa Inggris kan lain dibaca lenton disebut. Iya. Nah hafal mati anak muda kan sambil main gitar lagi, tapi giliran disuruh azan lari. Padahal kalau kita tahu pahalanya orang yang azan, kata Nabi, nanti kelak di yaumil akhir, dan ini nanti almarhum insya Allah dapat, dialah manusia yang paling panjang lehernya, kata Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat seorang muadzin yang sering azan, dia yang paling panjang lehernya. Artinya apa? Ulama menafsirkan dia nanti yang menampakkan paling banyak rahmat dari Allah, paling banyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Bahkan dalam hadisnya Nabi sampaikan, siapa yang mengetahui seandainya mereka tahu bagaimana keutamaannya azan dan saf pertama, azan dan saf pertama dalam hadis ini, mungkin jamaah sekalian kata Rasulullah, kalau mesti diundi kalamanna diundi. Kenapa mesti diundi jamaah sekalian? Karena pekerjaannya satu tapi banyak orang yang mau lakukan. Tidak pernah ada azan 10 orang, satu tapi banyak yang mau lakukan. Maka kata Rasulullah, seandainya mesti diundi kalamanna diundi. Saking besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalannya sekarang tidak ada yang mau jadi muadzin. Bahkan untuk mendapatkan saf pertama kita malas, Pak. Apalagi hari Jumat laki-laki. Biasa mau turun khatib di mimbar baru masuk semua. Padahal Rasulullah sudah sampaikan luar biasa pahalanya saf pertama. Beda di masjid dengan kalau di luar, Pak. Jadi kalau kita datang pertama di masjid, kita itu ambil kisah pertama. Jangan simpangkan nih. Misalnya ada yang lebih, misalnya Pak Bupati kebetulan datang terlambat, di depan jangan, karena untuk persoalan di masjid semua rata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadisnya yang lain jamaah sekalian, kalau setan mendengarkan azan, maka setan akan lari dengan terkentut-kentut. Kira-kira dibayangkan itu ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari setan tersambil terkentut-kentut. Dibayangkan derita. Ketika azan selesai kembali lagi setan, sampai kemudian kita komat lagi, lari lagi setan, menghindar sampai dia tidak dengarkan suara. Selesai komat kembali lagi setan, lalu dia tanamkan was-was kepada kita. Nah kasih ingat sudah minum kunci motorno, ada di kunci motorno, di mana kamu pergi sebentar. Biasa kayak begitu toh? Biasa. Baru takbir Allahu Akbar. Ambil kunci motor kayak itu.
Parisakan tonton atau di dalam sholatnya jadi rencananya sebentar kalau sudah ke salat isya pikadu tasya kira-kira berpikir di dalam sholat. Ini kerjaannya setan jamaah sekalian. Jadi kalau kita tidak mohon kepada Allah dan kemudian tidak kembali dalam sholat kita, maka kemudian tidak mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain masih keutamaan azan supaya termotivasi kita. Jadi mulai besok kira-kira siapa yang berlomba-lomba mau azan? Siapa saja yang mendengar suara azan jamaah sekalian, jin dan manusia, dan bahkan dalam hadis lain yang kering dan basah, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya itu pahala. Belum lagi orang yang pergi ke masjid karena azan gitu. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, saya perlu juga ingatkan, tidak boleh sembarang azan. Artinya belajar gitu. Karena ada tajwid juga di dalam azan. Dan harus suaranya yang lantang. Makanya Bilal ketika azan pertama dia ditunjuk karena Nabi tahu suaranya Bilal itu lantang, keras, tapi juga merdu. Nah itu. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya kalau azan subuh, jamaah kita terlalu mendayu-dayu. Hayya 'alas shalah. Wih, tambah tidur ya orang nanti. Kasih gas-gas sedikit. Atau contoh misalnya, as-shalatu khairum minan naum. Nah, itu kira-kira kalau begitu kaget semua ya. Nah, itu yang di atas baru yang buka jendela. Iya. Nah, memang itu kita godaan jamaah sekalian. Coba berapa HP tadi di rumah kadang-kadang 3, nah bunyi semua alarm. Kibunuh baru jam 4, alarm jam 4 itu setengah jam bunyi lagi, baru setengah 5 belum. Akhirnya ketiduran. Ini kelemahan kita. Harusnya motivasi diri kita. Coba subuh. Nah kita tahu bersama 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, apa yang Allah berikan kepada kita? Dunia dan seisinya, Pak. Bukan bulu kumba, dunia dan seisinya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sampaikan seandainya manusia tahu bagaimana keutamaan salat isya dan subuh, mungkin kata Rasulullah, biar merangkak ke masjid, pasti dia akan ke masjid. Saya teringat dengan hadis Nabi ketika sahabat bertanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, as-sholatu ada waktiha. Sholat pada waktunya. Dan ini ditandakan dengan masuknya tadi azan. Kalau azan berarti masuk waktu sholat. Bergegas laksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda lagi. Kelemahan hari ini menunda-nunda sholat. Padahal tidak ada jaminan beberapa menit kita masih hidup. Tidak ada. Bahkan biasa jamaah duhur asar. Jam 3 masih waktu asar, baru sholat duhur. Apalagi kalau di pesta. Pak di pesta ibu-ibu biasa lupai sholat. Dia lebih sayang make upnya daripada air wudhu membasahi wajahnya. Betul Ibu? Nggak ada di sini? Sebagian kira-kira Bu. Kenapa kita lebih sayang make up tak dengan wudhu? Kan bisa aja make up ulang Ki. Kenapa tidak? Air wudhu bisa memberikan justru lebih bercahaya muka tak kalau rajin Ki berwudhu. Dan itu sudah ada buktinya. Kalau make up tak kadang-kadang rusak muka tak. Kalau palsu. Iya. Budi, kadang-kadang muka najib putih leherna. Itu. Bahaya. Hati-hati. Dan juga saya ingatkan ibu-ibu, jangan merubah ciptaan Allah. Hati-hati.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, kasih hilangi alisnya Allah, baru bikin alis sendiri. Yang kiri agak turun ke bawah, yang kanan agak naik ke atas. Tidak bisa sama, Bu, dengan ciptaan Allah. Ini alis sudah didesain dengan baik oleh Allah. Ada keringat yang turun dari atas. Ini alis yang kasih belok. Tuh. Iya, tidak langsung turun di mata. Nah, keringat itu asing-asing sedikit. Jangan dirubah. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal yang pertama yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Sekarang canggih nih, HP sekarang luar biasa. Ada aplikasi pengingat waktu sholat. Mungkin semuanya ada. Pasti azan ke HP di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar tidak beranjak pergi menuju masjid, ambil air wudhu baru ke masjid. Tidak. Untuk apa di pahala itu? Pengingat. Maka jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan lagi kemudian kita tunda-tunda sholat kita. Kelak nanti sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau sholat tak bagus, maka baguslah amalan yang lainnya. Kalau sholat tak jelek, maka jelek pula amalan lainnya. Sholat. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, setelah sholat pada waktunya, Nabi mengatakan adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah sholat pada waktunya, amalan utama yang kedua, dan Nabi ini ulang 2 kali, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita lihat di dalam surah Luqman. Luqman Al-Hakim mengingatkan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wan wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Coba ingat kata Allah dalam ayat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan ingatlah berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah ingatkan ngerang yang makna pura. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, mengandungmu dalam keadaan sakit di atas sakit. Sakit pangkat 2, Pak. Saya yakin bapak-bapak tidak ada yang pernah mengandung. Kira-kira karena laki-laki tidak ada rahimna kecuali Abdul Rahim namanya. Ibu-ibu yang sudah menikah, bahkan sudah melahirkan anak-anak dan sudah besar anak, pasti sudah merasakan bagaimana susahnya. Kata Allah, hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Siapa yang belum menikah di sini? Angkat tangan. Tidak ada di jomblo di atas. Sudah semua ini. Alhamdulillah. Menerasai laki-laki ini tidak ada jomblo. Anak tak sudah ada. Coba kita bayangkan bagaimana orang tua tak dulu. Atau kita semua pasti ada semua orang tua tak. Kembali Allah mengingatkan jamaah sekalian. Dan salah satu yang harus disegerakan, saya mengingatkan, kalau ada keluarga tak meninggal, segera lakukan perawatan jenazah. Kalau ada anaknya misalnya jauh, nah baru mau datang, nah bilang, tidak pernah palia orang tuaku. Tunggu kakak dong, terakhir kali kulihat waktu hidup orang tua tak, kenapa tidak pernah jadwalkan untuk pergi jenguk orang tua tak? Meninggal baru nasisa diri, nah baru datang.
Ini kan menghambat orang tuanya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau orang saleh yang meninggal, percepat dikubur karena akan disegerakan kebaikan kepadanya. Kalau dia bukan orang yang saleh, kata Rasulullah, akan berdampak buruk kepada orang yang hidup. Itu. Pak Bu, kalau masih ada orang tua tak sekarang tabe. Nah kalau di Bulukumba Baji, hampir mungkin tiap hari bisa kita datangi. Bahkan biasa ada tetangganya sama orang tuanya, tidak pernah bagus kunjungi. Nauzubillah misalnya. Coba Bu, ingat-ingat ketika orang tua mama tak mengandung. Ini saya tidak pernah rasakan, dia tak bisa ceritakannya. Istriku kuliah, mengandung, mengideng, sembaran nama uni. Biasa tidak mau dengar suara penjual ikan. Iya, ada. Jadi itu penjual ikan yang masuk di lorong korong tidak berteriak ya. Nah bici-bici mami. Karena kalau berteriak, bolu, sakit kepala anak di atas. Iya ada. Bahkan ada yang mengidam tidak mau lihat suaminya. Terpaksa pakai topeng suaminya. Topeng Naruto na pakai. Banyak. Ada yang tidak bisa lihat matahari. Cocok Budi. Siksanya itu. Mau sate yang di sana Pak. Siksanya. Pas didapat, segigi jinana makan. Jadi kenyang laki-laki sisanya orang tua tak. Bahkan semakin besar kandungannya Pak Bu, semakin besar, semakin tidak bisa bergerak. Dan tidak pernah orang tua tak mamanta ketika masuk di WC bilang simpangnya dulu deh, tidak, dibawa juga masuk. Toh Pak mau coba mengandung? Enggak, serius kali ini. Beli kelapa muda, yang kes kelapa muda 2, ikat di perut tak. Bawa ke warkop, bawa tongi kalau makan. Kirasakan tong minimal sedikit merasakan bagaimana susahnya orang tua tak dulu. Wa fisalu fi amain, kata Allah, ingat dulu angerang orang tua tak mama tak dulu nasusu iki. Coba malam kita bangun, mama tak juga bangun. Tidak pernah marah-marah Bu. Tidak pernah marah-marah Pak. Bilang si susu nanya, tidak. Diberikan susu dengan penuh kasih sayang. Kita kencingi kasurnya mama, kita basahi celananya mama, tidak pernah marah. Justru dikeluar dari mulutnya jamaah sekalian, mudah-mudahan anakku jadi kau anak yang soleh-soleh. Tidak pernah. Tapi sekarang kita ketika sudah besar, sukses, punya jabatan, punya banyak harta, kadang-kadang kita lupakan orang tua. Lupakan. Beli mobil, orang tua dan kasih di belakang sama barang-barang. Jangan. Bukankah ada pepatah mengatakan jamaah sekalian, kalau orang tua tak yang dijadikan raja, insya Allah rezeki tak akan seperti raja. Betul itu. Tidak usah cari keberkahan, pergi di gunung, minta kepada dukun. Tapi kasih kaya, kasih baca-baca kaya. Jangan pergi jauh-jauh. Pada orang tua ada doa yang terijabah di sisi Allah. Dukun minta kaya, dia saja tidak bisa beli sandal jepi. Tidak ada sandalnya. Rambutnya saja jarang dia rapikan. Bajunya itu terus hitam-hitam. Kembali lagi. Maka sekali lagi kalau masih ada orang tua tak sekarang. Bahkan kata Nabi, kalau kita dapati orang tua tak tua renta dan lalu kita tidak mendapatkan surganya Allah, maka sungguh celakalah dia, kata Nabi. Ayo coba bayangkan jamaah sekalian, hari ini kita sukses jelas karena doa-doa kedua orang tua kita, jelas karena kasih sayang orang tua kita. Bahkan jamaah sekalian sekarang luar biasa anak-anak durhakanya sekarang. Di televisi bisa kita lihat. Ada anak yang tega dia pukul mamanya hanya persoalan tidak diberikan pembeli data. Ada anak muda dia tega dia potong lehernya bapaknya hanya persoalan dikasih bangun di tidur siangnya. Kenapa kalau begini? Apa yang salah dengan pendidikan kita? Jelas ada yang salah. Kenapa?
tidak ditanamkan pondasi keimanan kepada anak-anak kita. Tugas tak semua. Anak-anak sekarang beda dengan Samantha Pak Bu sekarang. Sekarang anak-anak tidak pegang HP, lain-lain kilia. Itu di belakang itu berapa orang itu? Untuk tidak pegang HP, juga kira pegang HP. Aman je. Semuanya, bahkan kadang-kadang selalu saya sampaikan, mulai dari anak-anak yang giginya baru 2 sampai nenek-nenek yang giginya tinggal 2, semuanya main tik. Tuh, nah tahu semua. Orang-orang di luar sana ingin menghancurkan generasi kita. Makanya Luqman pesan pertamanya sama anaknya sebelum ayat tadi, wa wasainal insana, dia katakan kepada anaknya, wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'isu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'isuhu, dan dia nasihati anaknya. Apa nasihat pertamanya Luqman kepada anaknya jamaah sekalian? Dia panggil dulu anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang paling kusayang. Jadi kalau mau nasihati anak, tak panggil dengan panggilan yang sangat baik. Jangan dong pala sini kok kau mentong dong doa. Bahkan tabe ada orang tua yang katakan anaknya anjing, nauzubillah misal. Ada. Didoakan, itu juga fungsinya anak-anak tadi dikasih nama yang baik, karena ketika dipanggil mengalir juga doa. Budi, siapa nama Bu? Nama tak? Belum piada. Jamai balik ke malu-malu. Nanti ada tahu namanya dia bilang. Itu hikmahnya disuruh orang tua berikan nama baik kepada anak, karena setiap dia panggil doa, setiap dia panggil doa. Ya bunayya, Luqman dia panggil anaknya, wahai anakku yang paling kusayang, la tusyrik billah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mensekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya apa Pak Bu? Tanamkan keimanan kepada anak-anak, karena demi Allah tidak bisa kita jagai anak tak 24 jam. Bisa? Tidak bisa. Libatkan Allah, karena Allah sebaik-baik penjaga. Keluar pergi di sekolah, tidak ditahu apa nak bikin. Allah sebaik-baik penjaga. Kalau ada keimanan di dalam dadanya anak-anak dan kita semua, biar sendiri yakin Allah pasti melihat kita. Begitu. Bu, oi Bu. Nah, jadi mulai besok sayangi anak-anak, bikin amalan khusus untuk anak-anak. Sekarang masih kurang amalan tak. Mau anak tak soleh dan soleh, tapi amalan tak itu saja. Duha bangun sholat tahajud, doakan khusus anak-anak tak, karena sekali lagi doanya orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pula ada yang pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang pakadang pendek. Iya. Mau bukti? Lihat maki, satu orang ibu dia mampu jaga 10 orang anak. Tapi kadang-kadang 10 anak-anak, biar satu ibu tidak ada yang bisa jaga. Sekarang canggih ada video call, kita lepung itu mama. Halo ma, baik-baik aja ki, alhamdulillah. Bukan harta tak dibutuhkan kehadiran tak, sehat-sehat aja ki. Iya, jangan bagi pacar tak telepon tiap hari. Halo sayang, sudah maki makan? Belum pakai makan ki, makan tonji itu. Sampai kemudian mau minat tutup video callnya, kita mau matikan nih, kita mau. Sekali tidak ada mau matikan, malaikat maut matikan nih. Kenapa kalau begitu? Hati-hati. Dan tapi juga sekarang anak-anak perempuan harus dijaga baik-baik. Generasi kita hancur karena hari ini perempuan-perempuan kita tidak jaga auratnya.
Bukankah dulu zaman jahiliyah perempuan tidak ada nilainya, Bu? Bercermin dulu, tidak ada nilainya. Kita kembali dulu ke zaman jahiliyah, tidak ada nilainya. Seperti gesek kaki, maafin, seperti gesek kaki yang ada tulisannya welcome. Bisa digonta-ganti sana, tidak ada nilainya. Tapi Islam datang, perempuan adalah tiang negara. Bahkan ketika dia jadi orang tua, menjadi jalan tol untuk kemudian anak-anak. Bukankah dalam hadisnya Nabi, siapakah yang harus saya berbuat baik, kata Nabi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru ayahmu. Pak Di, 3 ibu, 1 bapak. Yang kepikir lain-lain nih. 3 ibu, 1 bapak. Nanti ada yang berpikir, oh harus 3 istri itu Pak. Jamaah, lobet nih. Jam 12 nih Pak, entah sang lobet. Maka sekali lagi, ayo muliakan kedua orang tua kita. Dan tidak terputus kalau orang tua hari ini sudah meninggal, baik itu baru yang satu meninggal, bapak atau mama atau kedua-duanya sudah meninggal, jangan putus doa-doa terbaik kita. Sering-sering pergi ziarahi kuburnya, karena orang yang di dalam kubur itu selalu menunggu doa-doa, apalagi dari anak-anaknya. Karena sebenarnya orang yang dikubur itu bisa mendengarkan kita, cuma kita yang tidak bisa dengar. Makanya kalau masuk ke kubur apa kita sebut? Assalamu alaika ya ahlal kubur. Itu artinya keselamatan bagi kalian, seakan-akan bicara di depannya. Maka orang yang di dalam kubur sebenarnya jawab, cuma kita tidak dengar. Seandainya didengari, tinggal kita lari. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terakhir jamaah sekalian, dalam hadis ini amalan yang paling utama setelah sholat pada waktunya, lalu kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua adalah berjihad fisabilillah. Tapi berjihad fisabilillah jangan diartikan perang saja. Berjihad fisabilillah, pergi menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu seperti ini, itu juga jihad fisabilillah. Kita nafkahi istri dan anak, kita nafkahi orang tua, itu juga jihad fisabilillah. Makanya jamaah sekalian, setiap kita keluar dari rumah, apa kita baca? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Enaknya itu perasaan, ya Allah, saya serahkan semua urusanku kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan darimu. Kami memang kita lemah jamaah sekalian, lemah. Lemah ki. Bu, kalau ada jerawat di hidung tak? Nah bayangkan misalnya ada jerawat di hidung tak sini tak? Kalau bilang ki, jerawat hilang ki, hilang jerawat? Tidak. Satu jerawat tidak bisa kita hilangkan dari muka. Artinya kita lemah, tanpa daya dan kekuatan Allah. Kita tahu ini mata, ditahu dibilang oh mata fungsinya melihat, dan ternyata kita tidak tahu oh bagaimana itu mata berfungsi sehingga oh kita bisa lihat oh ini warnanya rumah kuning, oh itu tai kuning, apalagi tenda biru dan sebagainya. Luar biasanya. Cuma kita tahu oh mata melihat. Kita juga hanya tahu di kepala ada otak, ada otak di kepala nih. Kita tidak tahu bagaimana caranya otak itu berfungsi sehingga semua bisa berjalan lancar. Maka sekali lagi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi sebenarnya jamaah sekalian, yang tidak pernah harus kita lupakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut kepada Allah, ini bedanya. Kalau kita takut sama manusia pasti menghindar kita. Misalnya saya takut sama ini bapak, pasti tidak mau ketemu sama ini bapak karena takut. Tapi kalau kita takut sama Allah, semakin takut kepada Allah, semakin dekat
kita menuju kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin rajin kita ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kepada Allah, semakin kita banyak melakukan amal saleh. Itu. Ada tahun ditanya, kenapa kau tidak pernah ke masjid? Takut sama Allah. Tidak mau ketemu Allah di masjid. Saleh. Maka sekali lagi jamaah sekalian, ayo perbaiki diri kita. Perhatikan apa bekal kita, apakah sudah cukup, karena sekali lagi bekal ketakwaan yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Terakhir, nah kalau terakhir kuliah muka cerah semua misalnya, Nabi mau selesai. Cacat bilang lagi. Dan dari tadi guys, ini kita ini kalau nongkrong di depan televisi, lama mana sinetron? Berapa jam sinetron? 1 jam. Bahkan biasa kalau sholat disuruh sama suaminya, mana tidur sholat? Iya tunggu iklan. Pas iklan nabucu larina, pi ambil air wudhu. Sholat di depan televisi nah sambil nadia, main bahaya. Jangan ki. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasakan manisnya iman, insya Allah kalau iman perintahkan sholat, maka kita akan sukarela sholat. Iman perintahkan puasa, sedekah, melakukan amal soleh, maka kita dengan ikhlas melakukannya semua. Sebagai contoh begini misalnya, punya ki radio. Nah kita tidak bisa rasakan kalau jijongan ki. Percuma. Punya kita televisi tapi tidak melihat untuk apa. Maka mudah-mudahan kita bisa merasakan manis dan nikmatnya iman yang masih Allah berikan di dalam dada-dada kita. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sempat mungkin saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan jadi muhasabah bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi. Insya Allah kita sama-sama perbaiki diri kita, karena tidak ada yang sempurna. Bukankah Nabi katakan manusia tempatnya salah, tapi sebaik-baik manusia yang salah dia bertobat dengan taubatan nasuha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum kita berdoa bersama, saya mengajak kita semua bernyanyi dulu. Biasa juga menyanyi cica-cica. Padahal banyak lagu tahu itu. Kalau saya bilang orang kaya, nah kita bilang mati. Saya tes suaranya dulu. Orang kaya, Pak, suara tadi belakang. Oh ada Ji. Di atas di. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di depan, yang di belakang, samping kanan, samping kiri, yang ceramah, baru besar suaranya, mati. Siapa mau ceramah ini? Tapi sekali lagi kematian di tangan Allah. Boleh jadi kita duluan, saya belakang, karena belakangan karena kematian di sisi Allah, atau saya belakangan kita duluan. Sama jadi? Oh, sama ya. Baiklah jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Dengan hadirnya jasad kita di sini, saya juga menginginkan hadirnya hati kita untuk khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita almarhum Bapak Nasir insya Allah diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan khilafannya, dan insya Allah ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hasin niyah wa ala niyatin sholihah syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ma yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman
wa dakhala jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikan kami dengan iman, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan membawa iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa almarhum Bapak Nasir ya Allah. Terimalah segala amal ibadahnya dan tempatkanlah beliau di tempat terbaik di sisimu. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Terangi kuburannya dengan cahaya. Jauhkanlah dia dari asap kuburmu. Luaskan kuburannya sejauh mata memandang, dan Engkau jadikan kuburannya bagian dari taman-taman surga. Allahumma ya Allah, kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum ya Allah, anak-anaknya ya Allah, dan keluarga besar beliau, Engkau titipkan ketabahan dan kesabaran. Mudah-mudahan atas ujian dan musibah ini mereka semakin mendekatkan dirinya kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Semua yang ada di tempat ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Baik itu kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Baik yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, terkhusus kepada kedua orang tua kami, terkhusus kepada kedua orang tua kami, terkhusus kepada kedua orang tua kami. Kasihani sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sampai detik ini ya Allah. Sehatkanlah kedua orang tua kami. Angkatlah segala penyakit dari kedua orang tua kami. Bahagiakanlah kedua orang tua kami. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami dalam ketaatan kepadamu, dan jadikanlah kami anak-anak yang soleh-soleh bagi kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah, belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami. Kami lupa ya Allah, kapan terakhir kali kami memegang erat tangan kedua orang tua kami. Kami lupa ya Allah, kapan terakhir kali kami memegang erat tangan kedua orang tua kami. Tangan yang hari ini semakin kurus dan keriput ya Allah. Tangan yang dulunya menyuapi dan menggendong kami dengan penuh kasih sayang. Kami lupa ya Allah, kapan terakhir kali kami memeluk erat badan kedua orang tua kami. Badan yang dulunya menghangatkan dan melindungi kami. Jangan sampai pelukan terakhir kali kami ya Allah. Jasad kedua orang tua kami sudah terbujur kaku di hadapan kami. Kami lupa ya Allah, kapan terakhir kali kami mengecup kening kedua orang tua kami. Lalu kami bisikkan ke telinga mereka bahwa kami cinta dan sayang kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Jadikanlah kami sebab kedua orang tua kami masuk ke dalam surga. Ampuni kami ya Allah, yang masih sering dan banyak hanya berkumpul dengan teman-teman kami, lebih sibuk dengan pekerjaan kami, lalu lupa menemani hari-hari tua kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, kepada kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, kepada kakek, nenek, dan keluarga yang telah mendahului kami, Engkau juga lapangkan kuburannya ya Allah. Engkau terangi kuburannya dengan cahaya. Engkau jauhkan dari asap kuburmu. Engkau luaskan kuburannya sejauh mata memandang, dan Engkau jadikan kuburannya bagian dari taman-taman surgamu. Kelak ya Allah, Engkau kumpulkan kami bersama di dalam surga. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtam alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan husnul khatimah, dan jangan Engkau akhirkan hidup kami dengan su'ul khatimah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itulah yang sempat kami sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan khilafan pasti milik kita semua. Pepatah Arab mengatakan unsur ma qala wala tansur man qala. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufik wal hidayah wa birida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.